Ya, ketika benda itu tenggelam, maka massa jenis benda itu lebih besar daripada massa jenis air, ya kan? Kemudian kalau melayang bagaimana? Massa jenis benda sama dengan massa jenis air. Betul, massa jenis benda sama dengan massa jenis air. Satu lagi, mengapung. Mengapung bagaimana massa jenis benda? Lebih kecil daripada massa jenis air itu ya. Nah, sekarang bagaimana sih kalau misalkan penjelasan atau konsep dari hukum Archimedes tersebut diaplikasikan ke dalam soal atau untuk mengerjakan soal itu bagaimana gitu ya. Nah, bisa kalian lihat di sini. Di sini itu ada 3 buah benda yang mana aluminium itu massa jenisnya 2.700, besi itu 7.900 kg per meter kubik, dan fiberglass itu 2.000 kg per meter kubik. Nah, kemudian di sini itu memiliki massa jenis untuk zat cairnya itu adalah 2.700 kg per meter kubik. Berarti tugas kalian itu adalah melakukan identifikasi dari apa yang diketahui di soal untuk menentukan keberadaan aluminium itu sebenarnya mengapung, melayang, atau tenggelam. Besi bagaimana? Fiberglass bagaimana? Caranya adalah membandingkan massa jenis dari benda dengan massa jenis zat cairnya. Nah, bagaimana Bu? Gitu ya. Coba kita identifikasi satu persatu. Di sini berarti ada massa jenis aluminium, ya, Ibu tulis Al, dengan massa jenis zat cair Ibu kasih kode C ya untuk zat cairnya. Di sini itu aluminium massa jenisnya 2.700 dan massa jenis zat cairnya juga 2.700. Jadi bagaimana? Coba. Massa jenis aluminium titik-titik massa jenis zat cairnya. Berarti Massa jenis aluminium sama dengan massa jenis air. ya, betul. Massa jenis aluminium sama dengan massa jenis zat cair. Sekarang untuk massa jenis besi, Ibu lambangkan dengan B ya. Bagaimana? Di sini massa jenis besinya 7.900. Berarti Lebih besar. lebih besar. Sekarang fiberglass, massa jenisnya 2.000. Berarti bagaimana massa jenis fiberglass titik-titik massa jenis zat cair? Lebih kecil, Bu. Lebih kecil. Nah, kalau sama dengan berarti aluminium itu beradanya di mana ya? Kalau sama dengan Melayang. melayang. Kalau melayang itu kan tengah-tengah ya. Ini aluminium. Ibu kasih Al ya di sini. Kemudian untuk besi, besi di mana nih? Besi massa jenisnya lebih besar. Di bawah. Besi di bawah ya, ini besi. Kemudian untuk fiberglass Di atas, Bu. fiberglass di atas di sini. Berarti bentuknya seperti ini ya. Boleh seperti ini atau Ibu ini gambarnya karena nggak cukup jadi diagonal ya. Boleh horizontal seperti ini juga. Berarti urutannya itu paling bawah itu adalah besi, yang di tengah-tengah aluminium, dan yang paling atas atau kondisinya itu melayang adalah fiberglass. Nah, di sini untuk pilihannya sebenarnya tidak ada yang tepat ya. Karena kalau misalkan kita beri nomor, aluminium 1, besi itu 2, fiberglass itu 3. Seharusnya bagaimana berarti kalau menggunakan angka-angka ini? Urutannya dari atas coba. 3, 1, 2. Iya, harusnya 3, 1, 2 ya. Di sini adanya 3, 2, 1. Ini kalau misalkan ini diubah jadi 1, itu jawabannya 3, 1, 2. Nah, gimana nih untuk nomor 1 ini tentang konsep mengapung, melayang, dan tenggelam? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak. Belum ada, Bu. Belum ada. Oke, boleh di screenshot dulu ya sama kalian, barangkali nanti akan kalian pahami lagi. Bentar, Bu. Ya.
Sudah? Udah. Oke. Selanjutnya, untuk soal yang nomor 2. Ini ada soal nomor 2. Coba. Nah, di sini itu tabelnya dia langsung massa dan volume. Tidak ada untuk massa jenisnya. Nah, di kelas 7 kita sudah belajar massa jenis. Bagaimana cara mencari massa jenis benda? Massa dibagi dengan volume. Berarti cari benda padat 1. Massa dibagi volumenya berapa? 2 dibagi 2. Berapa? 1. Satuannya gram per sentimeter kubik ya, karena di sini juga satuannya gram dan sentimeter kubik. Nomor 2 atau benda yang kedua, 2 bagi 5. Berapa? 0,4. Selanjutnya, untuk benda yang ketiga, 4 dibagi 1,5. 2,25. Berapa? 25 bukan? Kan? 2,6, Bu. Iya, 2,6. Oke ya, berarti kita sudah punya massa jenis dari ketiga bendanya. Selanjutnya, kita analisis atau bandingkan dengan massa jenis airnya. Di sini di soal massa jenis airnya itu adalah 1 gram per sentimeter kubik, berarti 1,1. Untuk yang benda 1 ya, benda 1 titik-titik daripada daripada massa jenis air. Itu bagaimana? Massa jenis dari benda padatnya 1, massa jenis airnya juga 1, berarti Sama dengan, betul. Sekarang, benda yang kedua, titik-titik daripada massa jenis airnya. Benda yang kedua itu 0,4. 0,4 lebih apa daripada 1? lebih kecil. Lebih kecil, betul. Sekarang, benda yang ketiga dengan massa jenis airnya. Di sini 2,6 dengan 1, berarti lebih Besar. lebih besar. Nah, berarti untuk benda 1 ini sama dengan kondisinya mengapung, melayang, atau tenggelam? Melayang, betul. Kemudian untuk benda yang kedua lebih kecil, berarti kondisinya Terapung. terapung. Sekarang untuk benda yang ketiga tenggelam. Nah, berarti posisinya bagaimana nih? Kalau misalkan dalam pilihan A, B, C, atau D? Yang C. Yang C, ya. Kenapa? Di sini benda yang ke satu melayang. Berarti melayang mana yang ke satu melayang? Antara A dan C, ya. Sekarang benda yang keduanya terapung. Oh, berarti ini jawabannya. Karena benda yang ketiganya dia tenggelam. Gitu untuk soal yang bisa muncul gitu ya ketika nanti kita akan evaluasi tentang hukum Archimedes, yang mana kalian harus bisa mengidentifikasi benda melayang, terapung, dan tenggelam. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum, Bu. Belum. Mau di screenshot dulu? Silahkan. Ya, di screenshot dulu ya. Supaya nanti pas kalian belajar agak ingatlah gitu. Apalagi sampai dicatat lagi, itu akan menambah kalian paham insya Allah. Sudah? Sudah. Oke. Nah,